Saya menyumbangkan harta kekayaan saya senilai 13 juta gulden atau setara dengan 1,7 triliun rupiah untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II. Begini kisah saya. Saya Tengku Sulung Sayyid Qasim yang kelak populer dipanggil Syarif Qasim II lahir pada tanggal 11 Jumadil awal 1310 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Desember 1893. Ayahanda adalah Sultan ke-11 yang bergelar Sultan Asy-Syaidi Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah selama 19 tahun yaitu dari tahun 1889 sampai tahun 1908. Dan ibu saya bernama Tengku Yu yang merupakan permaisuri kerajaan Siak. Semasa kecil sampai berumur 12 tahun, saya dididik dalam lingkungan istana. Sebagai calon pengganti ayah saya dididik sebagaimana lazimnya adat istiadat raja-raja, meliputi aspek fisik, mental spiritual atau kerohanian, dan kecerdasan. Ayahanda ingin agar saya yang menggantikannya kelak dapat memimpin kerajaan dengan prinsip Islam dan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, setelah saya berumur 12 tahun, saya dikirim ke Batavia. Saat saya menuntut ilmu di Batavia di umur 16 tahun, ayahanda meninggal dunia pada tahun 1908. Ketika itu saya tidak langsung dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan ayahanda. Maka dari itu untuk sementara waktu pemerintahan dipegang oleh dua orang pejabat yang mewakili raja, yaitu Tengku Besar Sayyid Syagaf dan Datuk 50 selama 7 tahun. Sekembalinya saya dari Batavia pada 3 Maret 1915. Dalam usia 21 tahun, saya dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke-12 dengan gelar Sultan Asy-Syaidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin. Saat saya menjabat sebagai raja, saya menentang Hindia Belanda dengan membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda itu dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat. Saya menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyat saya dan tetap mempertahankan keberadaan kerapatan tinggi kerajaan Siak yang diatur dan disusun oleh kerajaan Siak sendiri. Saya dengan tegas juga menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, meskipun para sultan pendahulu saya telah terikat perjanjian dengan Hindia Belanda. Perlawanan saya pun membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mendatangkan bala bantuan Marsose dari Medan di bawah pimpinan Letnan Leiner. Hingga pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942, tentara Jepang menduduki Singapura dan Semenanjung Melaka. Tentara Jepang sampai di Pekanbaru melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Orang-orang Hindia Belanda gelisah dan mengharapkan perlindungan dari saya. Di tangsi militer Hindia Belanda, tentara Jepang mengumpulkan pembesar Hindia Belanda baik sipil maupun militer. Kemudian mengutus inspektur polisi untuk meminta saya datang ke kantor Contileur, namun saya menolak untuk datang dan tetap berada di Istana Siak. Tidak lama sesudah musyawarah Kaisi, Jepang menangkapi beberapa raja di Riau. Di Siak sendiri ditangkap Guncho Wan Entol. Jepang belum berani menangkap saya karena takut terjadi pemberontakan. Hingga pada 15 Agustus 1945 pihak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di daerah Kesultanan Siak pada akhir Agustus 1945. Begitu saya mendengar berita proklamasi tersebut, semangat pergerakan nasional saya mencapai puncaknya. Saya lalu mengibarkan bendera merah putih di istana. Tahun 1946, saya berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia dan menyatakan mendukung perjuangan Republik Indonesia. Sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta menyumbangkan harta kekayaan saya sejumlah 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 23 April 1968, saya tutup usia di umur 74 tahun dan dimakamkan di dekat lokasi kerajaan Siak. Atas dedikasi saya dalam perjuangan kemerdekaan dan atas semakin berkembangnya wilayah Siak khususnya dan Riau pada umumnya, nama saya digunakan sebagai nama Bandara Udara Internasional di Kota Pekanbaru. Hingga saat ini, Istana Kerajaan Siak masih kokoh berdiri dan digunakan sebagai objek wisata bagi para wisatawan yang ingin mengetahui secara langsung Kerajaan Siak di kota Siak Sri Indrapura. Dan pada 6 November 1998, pemerintah Republik Indonesia memberi gelar kehormatan kepahlawanan yaitu sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia kepada saya disertai anugerah tanda jasa bintang Mahaputra Adi Pradana